Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Siti Asmahaudina. I'm a fourth semester student majoring in English education. I create this video to fulfill an assessment for the semantic course given by my lecturer Mr. Muhammad Rajabul Gufron. Di video ini, aku mau jelasin tentang speech acts. Speech Acts Theory. Ini penting banget buat kita yang lagi belajar semantik. The first is definition of speech act. Speech act refers to an action performed through speaking. In communication, saying some things is not just conveying information, but also doing something. Jadi, speech act itu sebenarnya adalah tindakan yang kita lakukan lewat kata-kata. Gampangnya gini, waktu kita ngomong, itu nggak cuma sekedar bunyi doang. Tapi, juga ada maksud, ada tujuan. Misalnya, waktu saya bilang, maaf ya, saya lagi melakukan speech act untuk minta maaf. Nah, ngomong itu bisa jadi tindakan. Jadi, ngomong sama dengan tindakan. Yang kedua, yaitu speech act menurut Austin. Ahli pertama namanya G.L. Austin. Dia bilang, saat kita ngomong, ada 3 hal yang terjadi. The first, locutionary acts, the literal meaning of the utterance, what is said. Ini cuma bagian kita ngucapinnya aja, kayak suara atau kata yang keluar. The second, illocutionary acts, the intention behind the utterance, speaker's intent. Nah, ini merupakan maksud, tujuan dari ucapan itu. Third is perlocutionary act, the effect of the utterance on the listener. Merupakan efek dari ucapan kita ke orang lain. Jadi setelah kamu ngomong itu ada efeknya. Contohnya gini, aku bilang lantainya kotor. Locationnya cuma bilang fakta. Illocationnya mungkin maksudnya nyuruh orang bersihin. Dan perlocationnya orang yang dengar jadi merasa harus bersih-bersih. Materi yang ketiga yaitu klasifikasi illocutionary menurut Shirley. Kalau menurut John Shirley, ucapan yang punya tujuan atau illocutionary itu dibagi menjadi 5 bagian. The first is assertives, stating facts or opinions, nyatain sesuatu yang fakta atau pendapat. Contohnya, langit berwarna biru. Second, directives, asking or commanding, nyuruh atau meminta orang lain ngelakuin sesuatu. Contoh, buka jendelanya dong, tutup pintunya dong. Third, commissives, making a commitment or promise, janji atau komitmen. Misalnya, aku bakal bantu kamu besok, aku janji bakal datang besok. Four, expressives, expressing feeling or emotion. Ini kayak ngungkapin perasaan. Contohnya, aku seneng banget hari ini. The last, declaration, changing a status or situation. Ucapan yang bisa langsung mengubah situasi. Kayak pas HRD bilang, kamu diterima. Pas dosen bilang, skripsi kamu lulus. Materi yang kelima yaitu felicity condition. Syarat atau ucapan kita itu bisa diterima. Terakhir, ada yang namanya felicity condition. Ini dari Austin juga. Intinya, supaya ucapan kita bisa berhasil atau cocok, harus ada beberapa syarat. Harus ada situasi yang pas. Misal, kamu nggak bisa bilang, aku nikahkan kamu, kalau kamu itu bukan penghulu atau wali nikah. Harus ada niatan yang jujur, bukan cuma basa-basi aja. Harus ada respon atau reaksi dari lawan bicara. Kalau salah satu dari syarat itu nggak ada, ucapannya bisa jadi gagal atau nggak ngaruh atau nggak punya makna. Kesimpulannya, lewat teori ini, kita tahu kalau bicara itu bukan cuma soal
ngomong, bukan cuma soal bicara, tapi juga melakukan sesuatu. Bisa berjanji, ngungkapin perasaan, ngasih perintah, dan lain-lain. Semua lewat kata-kata. Nah, itu tadi penjelasan singkat tentang speech arts theory. Semoga kamu makin ngerti gimana kata-kata itu bisa menjadi tindakan yang punya makna dan efek nyata. Terima kasih udah nonton. Sampai jumpa. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.